Please welcome Mr. Genta. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Tetap rock and roll. Wah, ya. Itu habit awal kita. Oke. Konteksnya yang tadi saya bilang luar biasa adalah kita mau menguak beberapa sisi karena Kang Genta ini multi profesi. Ya. Multi profesi di zaman dahulunya ya, multi profesi yang menyerempet dengan dunia-dunia hitam, dunia-dunia kelam. Kalau di entertainnya beliau adalah seorang DJ. Seorang disc jockey. Tapi oke lah. Sisi disc jockey-nya kita simpan sementara. Dalam proses obrolan nanti kita masuk ke sesi disc jockey. Pasti. Yang lebih terpenting adalah satu profesi, bukan profesi ya. Kurang terlalu formal lah disebut profesi ya. Dunia hitam beliau. Dahulu beliau ini bandar narkoba. Kang Genta kan pasti udah tahu bagaimana proses mapping, proses pemetaan dunia narkotika. Yang jadi keinginan kami adalah apa saran-saran kepada generasi sekarang biar tidak terjerumus ke dunia itu. Terlalu berat aku menuju jadi manusia yang bisa merelakan sisi yang hitam terus berputar dan melewati adalah pengorbanan menuju. Alhamdulillah wa syukurillah. Barakallahu fikum. Jadi intinya saya paham. Banyak kalian misalkan ada yang korban narkoba atau segala macam. Terus mau hijrah. Ya. Nah, kadang-kadang dibebankan hal yang satu, new case. Ya. Jadi kondisi dan keadaan yang baru. Misalkan yang tadinya tidak bisa baca Arab, ya kan, ikro, itu tidak bisa. Kemudian dia jadi beban. Ya. Kalau yang pengaruh narkoba itu malas, datangnya cuma malas. Nah, jadi gua udah putus asa. Karena dia nggak dapetin lagi tuh yang namanya narkoba ini. Dia putus asa. Nah, karena itu berkesinambungan lebih lama, terlalu lama. Kemudian masa transisinya juga harus cukup lama. Tidak instan seperti membalikan telapak tangan. Betul. Kerasa sama saya, Kang. Didukungnya Benar. apa? Satu, kuncinya cuma sabar. Satu itu, ya kan? Terus kemudian udah sabar ketemunya nih, gitu kan? Syukur. Syukurnya siapa? Bukan yang korban narkoba itu. Keluarga yang ada di kita. Bersabar dengan ulahnya. Ya, bersyukur dia masih hidup, bisa diobati. Nah, itu dulu atmosfer yang di lingkungan sekitar dulu dibangun. Nah, kemudian nyaraninnya jangan lu mesti baca misalkan Fatihah 200 kali, 400 kali, mabok. Iya. Tadi karena orang narkoba pada malas kan. Iya. Berikan langkah-langkah yang tadi teh Yang simpel dulu ya. Simpel dulu, yang Baru- sunnah Rasul. Baru session berikutnya baru diberi ya yang lebih berat lagi yang gitu. beratnya itu akan cari sendiri. Oh, cari sendiri benar. Lebih mendalami sendiri ya. Loh, iya. Benar, Sekarang benar. kan ala halus nih wawancara ke saya kan pengen cari yang beratnya bisa berimbang. Benar. Betul kan? Benar. Kita cari yang mudahnya aja dulu. Benar. Gitu kan? Oke. Nah, tadi satu, ucapkan salam yang mudah. Benar. Ucapkan asma Allah, ya Karim, ya Rohim, Benar. ya Rahman. Iya kan? Benar. Itu. Yang itu aja, nggak usah hafal 99. Tidak. Ya, Tapi itu 20 sifat Allah itu harus ada. khususnya kepada tadi ya para pemakai narkoba yang Pemakai sedang pancaroba ya. Iya. Harus ada metode khusus lah intinya Betul. gitu. Harus ada. Kan Tidak langsung di Buang. Jangan dikat. Iya. Nggak Iya. bisa. Iya. Apa juga kalau misalkan disekaligusin meledak. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kayak begini, kayak tadi saya kasih sampel.
ada tante-tante nih bohai, seksi men, Hmm. di mall, Iya. ya enggak? Secara normal. Tajir men, Iya. anjing. Secara normal. Harus tumpuk men. Iya. Ya enggak? Iya. Kalau dia pakai gigi palsu, pakai emas, kalau kita janggotnya mah. Iya. Iya. Kita mah nggak usah senyum, begini aja udah set gitu kan. Iya. Tapi ucapkanlah yang baik. Iya. Misalkan, Tante, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Oke. kabar? Oke. Oke. Itu menjaga hal buruk di kita terungkap. Benar. Terus gue jawab apa ya? Jawab, Waalaikumsalam Tante. Oke. Gitu. Oke. Karena dia tidak menjawab, pahalakan oleh kita. Jawab sendiri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pahalanya untuk kita juga. Tapi kita sudah memberikan warning pada orang itu. Iya. Dan menjaga hal-hal yang tidak Tidak diinginkan. Tadi yang lebih terpentingnya itu ya Kang, menjaga hal-hal yang muncul dari kita yang lebih ke Negatifnya. iya, negatif thinking terhadap yang bersangkutan ya. Iya. Ya tadi itu ya ketemu yang bohai, ketemu yang seksi, tajir. Secara normal kan? Iya. Tergiur men. Plusnya nih, plusnya dalam keadaan seperti itu tante-tante ngejar kita lagi. Lalu mau ngapain? Iya. Nah, kan gitu. Itu makan lillah Ah, italah iya. urusannya. Dan I'm sorry to say ya, gue sebagai anak band, lu pernah pasti ngalamin itu. Kalau gue mah nggak pernah. Nggak tahu nih yang gue ini nih. Jadi gitu. Maksud saya, kalau misalkan kita temukan, karena tadi kita concernnya adalah kepala narkoba, jauhkan narkoba dan sebagainya. Tapi dekati, ya kan, korbannya. Jauhi narkoba, dekati korbannya. Tadi itu kita ngomong-ngomong, singgung sedikit, Nabi kita, singgung sedikit kebesaran Allah. Satu, ajak dia tiap hari melihat langit. Oke. Lihatlah langit tiap hari, bangun pagi lihat langit, Oke. malam lihat bintang. Oke. Bahwa satu, hilangkan dasar sombongnya. Oke. Nggak ada apa-apanya kalau Oke. kita lihat ke depan. Oke. Masya Allah. Setuju. Itu metode simpel, Murah. metode sederhana, tapi itu benar. Murah. Lihatlah ke depan ke atas. Benar. Bukan sombong kita, Iya. tapi itu yang membunuh kesombongan. Benar. Lihat, betapa kecilnya kita. Iya. Jadi itu dulu dihajar dulu mentalitinya. Dengan tadi ya, dengan cara sederhana aja ya. Sederhana aja. Gitu loh, sederhana aja. Nah di rumah misalkan, bertamu ada, kita biasa di sini kalau ngumpul nih habis ngopi nih, kita cuci gelas sendiri nih. Kayak gitu. Masya Allah. Benar. Terus apa yang kita silaturahmi? Nah kadang-kadang nih orang dibebani dengan banyaknya silaturahmi datang ke rumah, makanya dikunci. Kalau rumah gua nggak pernah dikunci bos. Itu sama dengan Sama base camp kita dengan itu, base camp. 24 jam terbuka. Sekarang saya ke sini, Ya. masuk rumah boleh. Ya. Ada Sama. kopi, ada gula, Ya. ya kan? Tinggal Sama. seduh aja. Itu dengan sistem itu kita berlakukan Ya. di base camp kita juga 24 Nggak jam usah kita open dikunci lah, untuk kan siapapun udah ya. ada yang jaga. Betul. Semua sudah ada yang jaga. Betul. Cuman tadi itu yakin nggak, iman nggak lu, gitu. Gitu. Nanti berkembanglah semuanya juga. Posisinya itu. Tadi kuncinya mudahkan mereka mencari ilmu untuk agama. Karena kita juga dilahirkan dengan mudah, Iya. ya kan? Dengan pengorbanan ibu tentunya. Nah, emas yang ada di dunia ini adalah ibu. Kau, karena itu tunggu rahayu. Ya kan? Jadi tangkal darajatna bapak ya. Ya. Kan gitu. Lamun darajatna salah aing jadi bede, budak karunya tuh. Makanya harus jadi bede deh. Saya harus berubah. Ya kan? Minimal jadi orang baik, bukan yang terbaik. Oke. Itu. Benar. Karena yang terbaik sudah sama junjungan kita saat itu. Sudah. Nabi Muhammad ya Sudah, sallallahu alaihi sudah wasallam. terlampaui itu. Kita Terbaik dari yang terbaik. Ya. Terbaik dari yang terbaik. Yang baik saja lah. Benar. Tadi itu kuncinya itu. Permudah mereka, yang korban-korban itu permudah. Jangan jauhi mereka. Berikan hal-hal lisan mengenai unsur yang ada di agama itu yang mudah. Salam, zikir dan sebagainya. Fatihah. Kalau nggak bisa Fatihah, Bismillah lah. Kau ucapan pada mau keluar rumah, Bismillah. Semuanya Bismillah. Bukan Fatihah ya. Fatihah panjang. Oke. Gitu kan. Dibikin Sekarang, simpel lagi tadi ya. Kita buktikan orang dulu
zaman wali dan sebagainya, bismillah we bisa ngapung. Nah buktikan itu ayeuna. Oke. Orang kan bisa ngapung, enak balik naik pesawat. Iya. Bismillah itu bos. Iya, iya, betul. Nah, mungkin ini Iya. terakhir kalau dari saya. Siap. Pandangan Om Genta mengenai seorang yang mengidap HIV dan seorang yang ex pengguna narkoba itu seperti apa? Nah, satu, kadang-kadang orang itu disisihkan, Iya. kadang-kadang orang itu disingkirkan, dan kadang-kadang orang itu dibuang. Iya. Dahsyat. Iya. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang tadinya misalkan yang ada sepupu saya, saudara saya, itu tragis. Semua rumah sakit dibawain pakai taksi dan muter ditolak. Dia sudah kejang, sudah sako habis sukunya. Dibawalah ke Purwakarta. Saya masukin rumah sakit. Bicara masalah biaya, gue yang tanggung. Walaupun gue nggak punya apa-apa bos, nggak punya harta buat tanggung itu. Akhirnya di fit, vonis lah, HIV. Pasukannya cuma tinggal 4, yang dari 70.000 itu tinggal 4 bos. Hitungannya cuma minggu. Mati nih minggu nih pak. HIV, AIDS. Oke, gue bilang. Saya bukan nggak yakin omongan dokter. Dokter punya ahlinya, punya ilmunya. Iya. Tapi saya lebih yakin pada Allah. Iya. Oke, saya urus ini orang. Diurus itu 7-8 tahun ke belakang. Dan sekarang divonis yang mingguan itu umurnya, sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah karena kebesaran Allah masih hidup. Waktu diponis itu sekitar berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang 7 lalu. tahun yang lalu. Luar Oke, biasa. nanti kapan-kapan ini kita sharing Kita juga ada, sama beliau, betul, sama keponakannya Kang Genta itu betul. ya. Kita sharing Kita juga. sharing juga nanti. Iya. Perjalanan Tentang lengkap. pengalaman-pengalaman. Sampai akhirnya yang obatinnya mati. Aduh, malah duluan. Berbalik. Innalillahi. Masya Allah, men. Nggak tahu saya setelah mundur dari sini meninggal, kita nggak tahu. Iya. Dan kita harus siap. Karena hidup itu adalah perjalanan menuju mati. Iya. Sudah. Hmm. Jangan mikirin lagi yang lain. Oke. Tapi ikhtiar sebagai umat manusia wajib hukumnya. Oke. Gitu. Jadi jangan misalkan jadi tabu kita akan mati. Enggak lah, itu jalan Itu ke pasti. situ. Sudah pasti. Iya, itu. iya. Nggak bisa yang ngelak, men. Firaun aja mati. Iya. Yang kayak raya Iya, dengan berbagai macam kesombongannya ya. Iya, benar ya, benar. Dunia milik dia. Iya. Nabi kita aja tidak merasa dunia ini milik dia. Benar. Ya nggak? Benar. Jadi semuanya kuasa Allah. Benar. Ya, berarti intinya buat yang pengidap HIV, ODA, ODIP nggak usah dijauhin ya Kang ya, mereka tuh ya malah harus dirangkul ya. Deketin. Iya. Deketin. Cuman kasih dia arahan bahwa lo HIV, AIDS, lo atur diri lo sendiri. Iya. Dengan ada metode-metode tertentu ya. Kalau misalkan bertamu lo bawa aqua, Iya. ya kan, nggak usah lo jamuin, nanti gelasnya dan sebagainya, kan gitu ya. Hmm. Kita saranin seperti itu, karena metodologi seperti sekarang begini loh, bos. Kalaupun memang kita mau diklaim, kita mah gelo mesti baheula. Udah dari dulu, Iya. tapi kan kita nggak masuk Iya. Jawa 11, bos. Iya. Grogol dan sebagainya. Iya. Kan terbukti, bos. Iya, Riau 41 ya. Oh, Iya. Jadi intinya yang tadi korban-korban tadi kasih arahan. You defend of pribadinya Iya. sendiri. Kasih tahu, kamu mau kemana-mana, lu beli aqua, lu tinggal buang. Betul, karena walaupun HIV tidak menular lewat air liur, cuma orang yang HIV itu sangat rentan terkena penyakit yang ditularkan dari orang lain dan Bakteri yang Untuk Iya, menjaga yang itu, berbahaya, bukan kitanya yang tidak HIV ya, yang Betul. mendefend mereka ya, yang Betul. menjaga jarak, tapi biar buat jadi jaminan juga untuk dianya Untuk bisa beliaunya ya, higienis kan higienis. gitu. Itu. Nah, satu lagi pesan kalau emang ada teman-teman yang HIV, yang AIDS, yang korban korban narkoba. narkoba, Alalus ini, termasuk mungkin Kang Genta di sini di warung nasi kebuli, mempersilahkan kalian untuk datang Ya, dengan welcome-nya kita membangun silaturahmi brotherhood yang pada akhirnya kedepannya kita nggak tahu akan ada program-program positif yang memang kita bisa gulirkan gitu. insya Allah. Di antaranya kreativitas ya. Insya Allah, insya Allah. Begitu. Insya Allah. Dan jangan lupa ini warung nasi kebuli, Kang Genta sekarang stay di sini, eksis di sini, fokus di sini karena basic beliau tadi saya sudah bilang bahwa beliau ini multi profesi. Nah, dari kemultian profesi itu yang hitam-hitamnya sudah ditinggalkan, sekarang beliau sudah fokus ke religinya
Dan di sini di warung nasi Warung nasi kebuli kebuli. sesuai Oh. profesinya dahulu juga Ya. beliau basically secara akademisi ya beliau di perhotelan kan. Iya, Kurang betul. begitu ya. Betul ya. Cuman bedanya itu dulu waktu kita belajar Hmm. Racik miras minuman. kan. Sekarang enggak yang halal loh. Jadi